Baik, kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu berkaitan dengan masalah berkhianat dan tidak menepati janji. Di sini Syekh At-Talawi ya menukil dua dalil hadis Nabi alaihi salatu wasallam berkaitan dengan masalah ini. Pertama, hadis Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khalsatun minhunna kanat fihi khalsatun minan nifaqi hatta yada'aha. Idza tumina khana wa idza haddatsa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara." Empat perkara kata Nabi SAW yang barang siapa itu ternyata ada pada dirinya, maka ia benar-benar seorang munafik. Ya, tapi barang siapa yang salah satu ada pada dirinya, maka ada perilaku munafik atau nifak pada dirinya, ya, hingga ia meninggalkannya. Apa itu? Ya, yang pertama adalah apabila diberikan amanah, ternyata dia khianat. Jika dia berkata, ia berdusta. Jika dia membuat perjanjian, ya, ternyata dia yang mengingkari perjanjian itu. Dan apabila berselisih, dia berlaku keji. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya, jadi ini ya berkhianat dan tidak menepati janji adalah di antara karakter yang bisa menghantarkan kita kepada kemunafikan. Dan ini sangat berbahaya sekali teman-teman sekalian. Ya. Kemudian dalam hadis lain ya dalil nukilan kedua bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah, yurfa'u lahu biqadri ghadrihi, ala wala ghadira a'zamu ghadram min amiri ammah." Setiap orang yang berkhianat ya memiliki panji pada hari kiamat kelak kata Nabi SAW. Panji itu akan diangkat berdasarkan tingkat pengkhianatannya. Maka ketahuilah kata Nabi SAW, tidak ada pengkhianatan yang lebih besar dibandingkan pengkhianatan seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Para jemaah yang dikenali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berkhianat, tidak menepati janji ya kepada satu orang, ketika kita dititipi ya barang atau diamanahkan sesuatu atau kita berjanji ternyata kita ingkari ya atau kita perjanjian ternyata seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika di Madinah ya mereka melanggar janjinya dengan Nabi SAW, perjanjian damai, mereka berkhianat. Atau misalnya dilakukan ya yang menjadi pemicu peristiwa pembebasan kota Mekah itu kan karena mereka melakukan pengkhianatan. Ya, mereka tidak menepati janji, tidak menjalankan perjanjian begitu. Ya. Oleh karena itu, ya, ini adalah di antara karakter yang kita harus mewanti-wanti dan kita harus waspada dalam masalah ini ya. Ketika kita dikasihkan amanah ya atau kita melakukan sebuah perjanjian atau kita berjanji ya terutama musim kampanye ini luar biasa sekali ya tebar pesona tebar janji maka jangan pernah kita tidak menepati janji itu sehingga kita dicap sebagai pengkhianat. Kita harus hati-hati karena ini ya ancaman dari Nabi SAW apalagi sampai tingkat pengkhianatannya itu sampai skala ketika dia menjadi seorang pemimpin. Ya, ketika dia menjadi pemimpin, dia gunakan kekuasaan tidak pada tempatnya. Dia gunakan kekuasaan untuk memperkaya dirinya. Sampai dia korupsi, menerima gratifikasi atau apalah, semua bentuk pengkhianatan kepada rakyat. Ini luar biasa sekali. Ya, melakukan pengkhianatan, melanggar janji kepada satu orang itu sudah luar biasa sekali beratnya. Apalagi sampai kita melakukan pengkhianatan, kita melanggar janji kepada antara pemimpin dan rakyat. Ini luar biasa sekali jemaah sekali. Ya, Nabi Alaihissalam digelari Al-Amin karena luar biasanya aman. Dan Nabi SAW ini adalah role model, ya, uswatun hasanah bagi semua kaum muslimin.
Dan hendaknya kita meniru Nabi SAW dalam masalah ini. Ya, dari sisi amanahnya, ya, dari sisi dia ketepatan dalam memenuhi janji semua. Karena Nabi SAW adalah role model, rujukan. Oleh karena itu, ketika kita ya mulai menyimpang, maka hendaknya kita kembali kepada sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya demikian yang dapat Anda sampaikan. Semoga yang Anda sampaikan ini bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari Anda pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.